dalam surga, kami siap dan kami sanggup mau menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Saya tempat ini ada api kemuliaan buat Tuhan, amin. Saya percaya api kemuliaan ada di tempat ini, amin. Mengurapi setiap kami. Mari sama-sama kita akan pujikan api kemuliaan-Mu. Haleluya.
Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya Yesus. Kami mau seumur hidup kami mengiringi Engkau Tuhan. Kehidupan kami.
saya tahu Allah ada di tengah-tengah kita. Saya mengajak pagi hari ini semua kita yang hadir untuk sama-sama berurusan dengan Tuhan. Siapapun engkau pagi hari ini, mata Tuhan tahu, mata Tuhan melihat, Dia mengenalmu, Dia yang menciptakan, Dia yang merencanakanmu sejak semula. Maka Dia yang maha tahu pagi ini sedang ingin berurusan secara pribadi dengan engkau. Yuk pagi hari ini saudara, kita nggak lagi pandang kanan kiri. Yuk kita arahkan hati kita, mata kita ke arah Tuhan yang memanggil kita sejak semula. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
saat ini kami mau sama-sama dengar firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Buat telinga kami benar-benar mendengar suara Roh Kudus pagi hari ini. Buat hati kami mau tangkap apa yang mau Tuhan maksudkan bagi hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan mendapati kesalahan dalam hidup kami, kiranya pagi hari ini firman-Mu akan mengingatkan kami dan meneguhkan kami kembali. Membuat kami semakin tegak berdiri, membuat kami semakin berani melangkah menghadapi semua lawan-lawan kami. Karena kami percaya Allah kami adalah Allah pemenang, Allah kami yang akan berperang bersama dengan kami. Kami menolak semua intervensi kuasa gelap dalam hati kami Tuhan, yang membuat kami tidak konsen dengan firman Tuhan, yang membuat kami tidak konsen dengan suara Tuhan. Pagi hari ini kami benar-benar mau supaya Tuhan berkarya, Tuhan menyentuh dan Tuhan melawat. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati Tuhan, amin. Kita bisa sampai di akhir bulan Juni di tahun 2022 melewati peristiwa-peristiwa menegangkan mungkin, melewati peristiwa-peristiwa menakutkan mungkin, melewati peristiwa-peristiwa yang menyakitkan buat hati kita, tetapi buktinya sampai hari ini penyertaan Tuhan buat saya dan saudara tidak pernah berkurang, amin. Puji Tuhan, Tuhan kita hebat saudara-saudara. Puji Tuhan. Semalam saya siapkan firman saudara-saudara, bukan semalam sih, tapi sudah sejak hari Rabu atau Kamis saudara-saudara. Saya siapkan firman karena beberapa waktu yang lalu saya sempat sowan ke rumahnya Om Han, minta Om Han untuk menyampaikan renungan, tapi Om Han masih belum siap. Tidak apa-apa, pergi ke rumahnya Mas Yusuf. Mas Yusuf juga masih Indo. Jadi saya siapkan firman, setelah siapkan materi saudara, saya mencoba belajar. Tetapi entah kenapa pagi hari ini Tuhan rasanya ingin berbicara yang lebih personal buat kita pagi hari ini. Mari kita buka saudara-saudara Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29 ini ayat yang pasti kita hafal. Amin. Demikian firman Tuhan saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, ketika di sini kita temukan kata bagi mereka yang terpanggil, bukan berarti saudara-saudara Tuhan itu tidak mengasihi semua orang. Bukan berarti Tuhan tidak setia kepada semua orang. Tetapi ketika Tuhan bilang bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan turut bekerja kepada semua yang terpanggil. Artinya saudara-saudara ini kasih Tuhan, kita tahu bahwa tidak semua orang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat inilah yang dimaksud sebagai yang terpanggil. Amin. 29. Sebab semua orang, perhatikan, semua orang yang dipilihnya, semua orang yang terpanggil tadi adalah orang-orang yang dipilih dari semula, saudara. Saya dan saudara ada di tempat ini karena Tuhan memilih kita. Sama-sama katakan, saya orang pilihan. Tepuk kanan kiri saudara, kamu dipilih oleh Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan, artinya saya dan saudara punya kualitas yang dipandang lebih oleh Tuhan. Dan kualitas yang dipandang lebih ini saudara-saudara dilekatkan dalam hidup saudara sejak semula. Tapi yang jadi masalah buat kita adalah
dosa itu membuat kita enak, saudara-saudara. Kadang dosa membuat pikiran kita teralihkan dari rencana Allah yang membuat kita menjadi orang-orang pilihan, dari rencana Allah yang harusnya membawa kita kepada tujuan Allah, menjadi kabur. Maka pagi hari ini firman Tuhan, saudara-saudara, yang mau sampaikan, kalau saudara duduk di situ, harusnya saudara mengerti ngapain saudara duduk di situ. Ya saya orang Kristen kok, saya harus ke gereja pada hari Minggu. Itu bukan rencana Allah, saudara. Rencana Allah tidak menjadikan kita menjadi orang Kristen atau orang yang bukan Kristen. Bukan itu rencana Allah. Rencana Allah buat kita, saudara-saudara, adalah menjadikan kita orang-orang pilihan di tengah keadaan dunia yang gelap ini, saudara-saudara. Makanya Yesus bilang, akulah terang dunia, Yesus bilang. Dan orang-orang yang hidup di dalam aku, dia memiliki terangku, kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau mungkin ada di antara saudara, rasanya saya terlalu gelap buat menerima terang itu. Rasa-rasanya saya terlalu lemah untuk menerima terang itu. Rasa-rasanya saya nggak layak menerima terang itu. Tapi saya mau katakan dalam kesempatan pagi hari ini, Tuhan ingatkan saudara bahwa saudara adalah orang-orang terpilih. Bahwa saudara adalah orang-orang yang sejak semula direncanakan oleh Tuhan. Tuhan nggak pernah iseng dalam hidup saudara. Kalau saudara harus ngalami kejatuhan, kalau saudara harus ngalami sesuatu yang menyakitkan, yuk kita percaya itu bagian dari rencana Tuhan. Karena semua yang menyakitkan, semua yang mengecewakan, semua yang membuat kita merasa lemah, saudara, dipakai Tuhan untuk membuat kita menjadi kuat. Kenapa Yesus harus berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani? Dia merasa Allah seketika meninggalkan dia ketika dia di kayu salib. Dia merasa sangat lemah hidupnya, saudara-saudara. Sebenarnya dia bisa saja di saat waktu dia tersalib, dia minta Bapa yang di sorga itu menurunkannya. Atau mungkin dia bisa berdoa supaya rasa sakit itu enggak menerpa dirinya. Tetapi Yesus enggak pernah doa begitu. Yesus menerima semua sakit. Yesus menerima semua olokan. Yesus menerima pengkhianatan. Yesus menerima hal-hal yang membuat dia mungkin kecewa dengan keadaan waktu itu. Tapi dia tidak menyerah. Bahkan ketika dia merasa jauh sekali dengan Bapa, dia juga tidak menyerah. Dia tetap tergantung di kayu salib sampai akhir. Dia enggak minta turun. Sampai akhir dia tetap tergantung di kayu salib. Dan pada akhirnya itu membuat kita menjadi umat-umat yang ditebus oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi setiap kelemahanmu, setiap rasa sakit, kecewa, yang hal-hal buruk yang mungkin kau alami, seketika waktu itu membuat kau mengerti apa yang Tuhan mau lakukan buat engkau. Membingungkan. Tapi saudara-saudara, di satu waktu nanti di masa depan saudara akan bersyukur, untung saya mengalami itu. Untung saya mengalami itu. Untung saya dikasih sakit waktu kemarin. Supaya saya tahu betapa hebatnya Tuhan dalam pekerjaan bagi hidup saya. Untung saya mengalami kebangkrutan kemarin. Karena hari ini saya jadi orang yang bisa mengerti bagaimana Tuhan memberkati saya. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, kalau saudara ada di tempat ini pagi hari ini, yang Tuhan mau saudara harus ingat, ngapain saudara ada di sini. Saudara harus tahu kenapa saudara ada di sini hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sempat melihat artikel, dan artikel itu sungguh bukan artikel, sebuah video. Dan video itu membuat saya
miris, saudara-saudara. Di situ dituliskan ada 7 negara yang awalnya sangat religius. Tetapi 7 negara itu hari-hari ini menjadi negara ateis, saudara-saudara. Salah satunya adalah Selandia Baru. Selandia Baru 97% dulunya adalah orang Kristen. 97% dulunya adalah orang Kristen. Tetapi data terakhir tahun 2018, orang Kristen di Selandia Baru tinggal 37%. 47% yang lain, mereka memilih untuk tidak beragama. Mereka memilih untuk tidak lagi mempercayai adanya Tuhan. Mereka tidak mau disibukkan dengan perkara-perkara ketuhanan. Karena yang mereka rasakan Tuhan tidak bekerja buat hidup mereka. Iblis hebat ya ternyata. Hebat nggak iblis? Kenapa Tuhan, saya pikir kenapa Tuhan harus ngomong pagi hari ini tentang ini, saudara-saudara? Karena siapa tahu, mungkin kita tidak nyampe ke level ateis, di mana kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Tapi kita berada di satu sisi yang agnostik. Agnostik itu kita nggak lagi meyakini atau tidak lagi memperhatikan masalah-masalah ketuhanan. Kita masih percaya Tuhan itu ada. Kita masih percaya. Tapi kita tidak lagi meyakini ada kuasanya. Kita tidak lagi meyakini bahwa Tuhan masih bekerja. Ya, kita mengikuti ibadah minggu sama seperti sekarang. Kita mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang gereja sudah programkan. Tetapi sama sekali kita nggak tangkep, saudara-saudara, maksud Tuhan. Nggak tangkep hatinya Tuhan. Jadi Tuhan mau ingatkan sekali lagi, bahwa kita adalah orang-orang yang direncanakan sejak semula. Karena kita direncanakan sejak semula, makanya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Dan di dalam perjalanan hidupmu Tuhan mau engkau selalu ingat mengapa kamu menjadi Kristen, mengapa kamu beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Itu yang Tuhan mau. Dan saudara-saudara ini kasih Tuhan, yang saya yakini saudara, yang saya percayai, yang dihadapi gereja ke depan adalah kehilangan jemaat. Yang dihadapi gereja ke depan ditinggalkan. Beberapa hari kemarin saudara, rekan gembala, beberapa orang yang diutus oleh gereja, mereka datang di fellowship rekan gembala bersama dengan pengurus wilayah GSCA. Nah, saudara-saudara, dalam fellowship itu sebenarnya rekan gembala ini sedang diajak membayangkan bagaimana gereja ke depan. Bagaimana gereja ke depan? Masihkah gereja mampu bertahan melewati gerusan zaman? Masihkah gereja mampu bertahan melewati semua kesulitan-kesulitan yang menghadang di depan? Kalau gereja besar, saudara, mungkin mereka bisa hidup dengan lebih mandiri. Keuangan mereka kuat, mereka punya sumber daya manusia yang kuat di dalamnya. Mereka memiliki manajemen yang baik secara organisasi mereka. Tetapi gereja-gereja yang ada di desa, gereja-gereja kecil, saudara-saudara, seiring dengan laju perkembangan zaman, urbanisasi yang tidak terbendung, karena tahun 2035 diperkirakan 77% orang akan berpindah ke kota,
mereka meninggalkan daerah asalnya, berpindah ke kota, maka yang terjadi gereja ditinggalkan. Dan ketika berpindah ke kota ini, siapa yang bisa pastikan umat Tuhan tetap dalam komunitas rohani mereka? Karena bisa jadi di kota pun mereka pada akhirnya bergeser keyakinan mereka. Bukan lagi percaya dengan firman Tuhan, bukan lagi percaya dengan mujizat, tetapi mulai percaya dengan rasio, logika, perhitungan-perhitungan, dan akhirnya mulai menjadi ateis. Saudara. Dan mereka menjadi meninggalkan Tuhan. Yang harusnya difikirkan saudara-saudara, secara organisasi akan memikirkan bagaimana gereja setempat, bagaimana gereja lokal di daerah itu dapat bertahan. Tetapi dalam konteks kita pada pagi hari ini, ketika sekali lagi Tuhan mengingatkan kau tentang panggilanmu sebagai orang pilihan Tuhan, ketika Tuhan mengingatkanmu sebagai orang-orang yang direncanakan sejak semula, Tuhan ingin mengajak engkau membayangkan bagaimana saya 5 tahun ke depan, bagaimana saya 10 tahun ke depan, bagaimana saya 20 tahun ke depan. Akankah saya tetap menjadi orang-orang pilihan Tuhan? Akankah saya tetap bertahan dengan iman saya? Akankah saya tetap bertahan dengan Yesus dalam hati saya? Karena Yesus bisa saja di mulut tapi tidak di hati. Karena Yesus bisa jadi ada di KTP tapi Yesus nggak berperan dalam hidupmu. Saudara-saudara. Nah, hari ini kiranya firman Tuhan akan menolong kita. Kiranya Roh Kudus akan tolong kita tangkap. Gak banyak-banyak, satu saja kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan bilang, saya adalah orang yang dipilih sejak semula, apakah saya akan mengakhirinya sebagai orang-orang pilihan sampai selesai hidup saya? Itu pertanyaan besar saudara-saudara buat diri kita masing-masing. Mujizat, berkat itu pasti diberikan Tuhan. Saudara berdoa untuk kesembuhan, saya percaya mujizat itu masih dinyatakan, saudara. Tetapi masalah pertanyaan, apakah saudara bisa bertahan sampai akhir atau tidak, itu tidak bisa saudara doakan. Yang saudara harus lakukan, apakah saudara bisa bertahan sampai akhir atau tidak, adalah berjuang. Dan Tuhan mau melihat satu kali kelak Bapak Ibu saudara ada bersama dengan di kemuliaannya. Tuhan memberkati kita semua. Pastikan dalam hidupmu bahwa yang lebih besar dari segala perkara hidupmu adalah Yesus. Bahwa yang paling mendesak dalam hidupmu adalah Yesus, bukan hal-hal yang lain. Saudara, saya percaya, selalu saya percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Sampai dia menangis karena engkau. Jangan sampai Yesus bersedih karena engkau gak lagi meletakkan dia dalam hatimu. Kita sering mendengar bahwa mujizat terbesar adalah ketika satu orang diselamatkan, seluruh surga bersorak-sorai. Tetapi ketika ada satu orang yang hilang, ada satu orang yang gak meletakkan Yesus dalam hatinya, mungkin yang terjadi di sorga, mereka menangis bersama-sama, mereka bersedih bersama-sama.
bukan berarti hari ini kita tidak bersama dengan Tuhan. Tetapi yuk kita kuatkan diri kita. Letakkan Tuhan dalam hati kita. Kesibukan, pekerjaan, usaha, semua hal yang bisa kau kerjakan hari-hari ini, kiranya itu tidak membuat engkau berkurang kasihmu kepada Tuhan. Haleluya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal
pagi ini dengan rendah hati kau mendatangi Tuhan. Ya Tuhan, selamanya kami akan berdiri di hadapan-Mu. Selamanya kami akan berdiri bersama-Mu. Kalau Tuhan berjalan, kami akan berjalan. Kalau Tuhan berdiam, kami akan berdiam. Tuhan, kiranya Engkau akan terus menolong kami umat-Mu untuk tetap mampu bertahan dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena kami percaya, kami mau meyakini ketika kami menggenggam hidup kami akan kehilangan hidup kami. Tetapi ketika kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, kami akan mendapatkan segalanya dari Tuhan. Tuhan, kiranya mata-Mu akan melihat satu persatu umat-Mu pagi hari ini. Siapapun mereka, Tuhan akan melihat satu persatu umat-Mu. Kiranya setiap pribadi yang Kau lihat adalah pribadi yang nanti akan kembali bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Kami mau letakkan hidup kami, mau letakkan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau terus bersujud di altar Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus, berdiamlah terus dalam hati kami. Pimpinlah terus hidup kami. Sucikan, kuduskan hidup kami. Terus berkarya bagi kami. Gereja-Mu pula di tempat ini akan menjadi gereja yang semakin kuat, semakin teguh, semakin diikat oleh kasih Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini akan menjadi gereja di mana kerajaan sorga turun di tengah-tengahnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Ya. Terima kasih Yesusku, Bapakku raya Kau beri sebab hari ini Tuhan akan Beri kemuliaan untuk Allah kita. Sekali lagi untuk Allah kita. Haleluya. 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 Kami memberikan kebesaran, keagungan kami hanya untuk Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Buat anak-anak Tuhan yang sudah menyendengkan telinga untuk firman Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun untuk setiap kami. Haleluya, haleluya. Hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara terkasih yang sudah melayani Tuhan dengan hati yang penuh cinta, dengan penuh kasih, berkat-Mu pun turun atas setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya anugerah, rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kasih sayang, perlindungan, penghiburan, kekuatan yang baru dari Roh Kudus akan menyertai kita, membuat berhasil apapun yang kau rindukan, membuat berhasil apapun yang kau kerjakan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan dengan iman,
Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Nyanyikan satu.